Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial cara install Extraordinary CPT versi 4 atau yang diberi nama Rosetta. Pada CPT Extraordinary ini sudah memuat banyak sekali tipe-tipe soal, terutama tipe soal AKM yang nantinya akan kita bahas satu persatu. Langkah awal yang harus dilakukan adalah kita kunjungi terlebih dahulu web official Extraordinary di extraordinary.com, kemudian ke menu download, tab download, kemudian pilih yang paling atas Extraordinary CPT 4.0.0 beta karena masih pengembangan. Ini khusus untuk Windows ya, untuk yang versi Linux atau hosting belum dirilis. Kemudian klik download via Silent Space. Nah, itu ada bahan-bahannya sekitar 12 MB. Kemudian nanti saat diekstrak sekitar 28 MB. Video akan saya percepat untuk pendownloadan. Oke, file telah selesai terdownload. Kemudian kita buka. Kita akan ekstrak ke drive C ya. Ini ada storage.env, kemudian main.exe dan database SQL Postgres-nya, kemudian readme.txt. Kita ekstrak dulu ke drive C. Misalkan kita kasih nama, nanti membuat folder baru di drive C dengan nama exo 4. Kemudian OK untuk mengekstraknya. Kemudian kita buka file readme.txt di drive C, folder exo 4 yang paling bawah, readme.txt. Di situ ada keterangan cara-cara langkah-langkah untuk instalasinya. Oke, kita sudah mendownload Extraordinary CPT Rosetta-nya. Kemudian langkah berikutnya nanti adalah mendownload Postgres SQL-nya di alamat yang sudah tertera di poin 1.1. Kita copy paste ke browser kita, kemudian akan mengunduh sekitar 350 MB. Saya percepat lagi untuk mempersingkat waktu. Ya, file Postgres SQL-nya sudah terdownload. Nanti kita install dengan instalasi seperti biasa, tinggal next saja sambil kita mendownload untuk file pgadmin-nya. Ini opsional karena nanti di Postgres SQL yang sebelumnya telah kita download sudah ada pgadmin, cuman versi yang lebih lawas. Jika mau versi yang lebih baru, silahkan ini bisa di download. Kalau tidak ya tidak apa-apa. pgadmin terbaru yang versi 4.78 sudah terdownload. Kemudian kita install tadi ya, yang Postgres SQL-nya yang belum kita install, yang di poin 1 tadi. Oke, proses instalasi PostgreSQL-nya sudah mulai berjalan.
kita ikuti saja step-stepnya, tinggal kita next sesuai perintah yang ada. Di situ di nomor 2 ada centangan PG admin 4. Kalau itu kita centang berarti yang sudah kita download tadi 4.7 tidak perlu kita install, tidak apa-apa. Untuk password silahkan kasih password sendiri. Ini saya kasih contoh, misalkan passwordnya adalah root. Nanti untuk login di PG adminnya ya, untuk membuka Postgres SQL nya. Dan next sampai selesai. Oke, instalasi PGSQL nya sudah selesai. Di sini kita bisa finish atau mau ke stack buildernya, sebenarnya tidak perlu, cancel saja, tidak apa-apa. Kita cancel saja karena ini tidak perlu. Setelah selesai, kita setting di bagian env nya. Sebelumnya kita import dulu file SQL nya yang ada kita download tadi lewat PG admin. Untuk yang langkah PG admin yang sudah kita download tadi, silahkan kalau mau diupdate, diinstal lagi yang terbaru boleh, ataupun kalau tidak juga sudah ada. Di sini kita coba buka PG admin yang bawaan dari Postgres SQL nya. Di situ sudah ada PG admin. Kita buka. Kemudian kita restore exo.sql nya, atau biasa kita sebut import ya, melalui PG admin tadi. Nah, di sini namanya Postgres SQL, saya ganti dengan exo.sql biar sesuai dengan di panduan file readme.txt. Kita buka PG adminnya. Setelah terbuka seperti ini, klik bagian server, kemudian masukkan password yang kita buat tadi saat menginstal, yaitu saya tadi buatnya adalah root. Di bagian tab sebelah kiri ada menu database, login, dan lain-lain. Kita pilih bagian database, kemudian kita klik kanan di bagian database-nya. Di bagian database kita klik kanan, kemudian create.
database, kita klik untuk membuat database baru. Kita kasih nama EXO dengan ownernya adalah Postgres, bawaan standar ya. Kemudian kita save, maka nanti akan terbentuk folder EXO di bagian database. Kemudian kita pilih di bagian schemas. Sebelum kita pilih itu, kita klik kanan lagi, klik query tool di bagian folder EXO nya. Kemudian pilih open file di atas folder, di atas query open file. Kita arahkan ke menu, ke file exo.sql yang sudah kita ekstrak tadi di folder C, exo 4. Ini adalah query untuk membuat tabel database di Postgres-nya. Kemudian klik run atau execute. Kemudian nanti untuk mengecek apakah sudah terbentuk atau belum, di bagian tab sebelah kirinya skema, kita bisa diklik. Kemudian pilih bagian tabel, di bawahnya sequence ada tabel. Nah, nanti ada tabel baru mulai dari agama, backup, dan lain-lain. Itu adalah tabel yang akan kita pakai pada database EXO CPT nya nanti. Langkah selanjutnya adalah mengedit file.env untuk menyeting database kita antara aplikasi dengan Postgres SQL nya. Cek untuk hostnya, sesuaikan dengan host yang kita pakai, karena kita nanti adalah di localhost. Kita cek localhost, portnya di sini kita pakai 9988, maka nanti untuk URL nya adalah localhost .29988. DB hostnya localhost, portnya 5432. Ini adalah port dari Postgres. Kemudian DB name nya tadi yang kita buat di Postgres, EXO ya, database EXO tadi. Kemudian untuk DB usernya adalah Postgres, dan DB passwordnya adalah root, karena tadi kita saat instalasi memberikan password root. Jika nanti IP teman-teman bukan localhost, misalkan IP publik atau IP server, silahkan disesuaikan untuk host dan URL nya. Kemudian untuk storage path, kita arahkan ke folder penyimpanan di drive C EXO 4, folder storage, yaitu tempat penyimpanan storage kita tadi untuk EXO nya. Kita klik saja di bagian storage di EXO 4 tadi, kemudian pilih bagian storage nya. Ya, klik bagian storage, kemudian klik di bagian yang di kursor itu, kemudian copy paste ke file.env tadi bagian storage page. Jadi nanti storage page nya adalah file drive C EXO 4 storage. Kemudian kita save, simpan untuk file.env nya, jangan lupa untuk disimpan. Kemudian jalankan file main.exe yang ada di EXO 4 tadi, kita jalankan. Nah, jika sudah ada keterangan seperti ini, maka
sudah berjalan untuk web servernya, yaitu yang kita pakai adalah Golang ya, atau bahasa Go. Nah, untuk ngecek sudah berjalan atau belum, kita buka browser, kemudian ketikkan URL tadi localhost .29988 dan enter. Sesuaikan dengan server aset URL-nya ya. Oke, kita enter, maka akan muncul tampilan seperti ini. Berarti artinya ini sudah berjalan ya. Tadi untuk gambar belum ada karena memang belum kita setting. Kemudian kita masuk ke bagian admin. Untuk URL adminnya, untuk login admin nanti adalah URL per adm atau tadi URL-nya kan localhost .29988, maka nanti URL-nya adalah localhost .29988/adm dengan username-nya adalah admin@silrian.id dan passwordnya critical password. Nah, kita coba untuk login ke admin ya. Kita ganti URL-nya, tanda pagar kita hapus, kita ganti dengan adm, kemudian enter. Nah, di sini logo belum ada, namanya masih standar bawaan database. Di sini adalah admin@silrian.id. Kemudian passwordnya adalah critical password. Kita kopas saja. Kemudian check in. Nah, ini adalah tampilan menu admin. Kita tuju bagian bawah, tab menu bagian bawah, ada master, persiapan dan lain-lain. Ini adalah data master. Kemudian nanti ada menu persiapan, ada pelaksanaan, kemudian ada evaluasi dan setting. Nah, di sini kita setting untuk logo instansi dan kop instansi, tipenya adalah gambar. Kemudian nama instansi bisa kita ganti sesuai dengan keinginan kita. Misalkan saya ganti ExoCBT versi 4 Rosetta. Kota instansinya misalkan hanya untukmu. Kemudian alamatnya Indonesia. Saya coba untuk upload logo instansinya. Kita hapus dulu, kemudian klik bagian logo gambar, kemudian kita simpan. Nah, kita bisa cek di bagian pojok kanan atas untuk notif sukses, dan pojok kiri atas gambar sudah ada. Kita keluar. Nah, kita sudah muncul logo dan namanya sudah berubah. Kita cek untuk halaman siswa, sudah muncul juga ya. Nah, demikian untuk tutorial hari ini. Terima kasih.